pertama, membuat kisi-kisi angket validasi materi. Dalam kisi-kisi angket validasi materi ada nomor, aspek yang dinilai, indikator, dan nomor butir. Pada aspek yang dinilai, terdapat aspek materi, aspek kesesuaian dengan model atau metode pembelajaran, dan aspek kebahasaan. Untuk aspek nilai bisa disesuaikan dengan keinginan seberapa banyak aspek yang akan dinilai. Yang berikutnya yaitu indikator. Pada aspek materi terdapat beberapa indikator, yaitu kesesuaian materi dengan KI, kesesuaian materi dengan KD, kebenaran konsep, kemuktahiran materi, urutan penyajian, dan kesesuaian contoh yang diberikan. Pada aspek kesesuaian dengan model atau metode pembelajaran, contoh indikatornya yaitu langkah pembelajaran sudah sesuai dengan sintak model. Berikutnya pada aspek kebahasaan, mungkin indikatornya bisa bahasa mudah dimengerti, bahasa sesuai dengan pola pikir siswa, atau mungkin bahasa menggunakan bahasa ilmiah. Untuk nomor butir bisa sesuaikan dengan nomor butir berapa aja yang aspek berikut. Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama, merinci variabel menjadi bagian terkecil, yaitu subvariabel. Yang kedua, merinci subvariabel menjadi indikator-indikator. Yang ketiga, menentukan sumber data pada masing-masing variabel. Yang keempat, menentukan metode pada masing-masing variabel. Yang kelima, menentukan instrumen berdasarkan metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan. Baiklah, sini saya akan menjelaskan bahwa yang pertama variabel, di mana variabel akan menghasilkan subvariabel dan subvariabel akan menghasilkan indikator-indikator di mana disitulah kita mengetahui pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya kita harus mengetahui sumber data semuanya dapat dari mana. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam membuat penelitian itu apa saja, dan terakhirnya pembentukan instrumen. Angket yang biasa digunakan seperti validasi oleh ahli materi, validasi oleh ahli media, validasi oleh praktisi atau guru, dan respon siswa. Cara membuat lembar angket validasi, yang pertama yaitu kita harus menentukan judul angketnya. Yang kedua, kita buat identitas pengisi angket. Yang ketiga yaitu membuat petunjuk pengisian angket. Yang keempat, membuat indikator angket. Yang kelima, membuat pernyataan angket. Yang keenam yaitu tanda tangan pengisi angket. Berikut contoh lembar angket validasi. Untuk judul bisa disesuaikan dengan judul yang ingin dibuat atau yang ditentukan. Selanjutnya, nama, NIP, dan instansi merupakan identitas yang harus diisi oleh pengisi angket. Selanjutnya itu petunjuk, di mana petunjuk ini berisi poin-poin bagaimana prosedur pengerjaannya. Terdiri ada deskripsi skala penilaian seperti skor 1 tidak sesuai, skor 2 kurang sesuai, skor 3 sesuai, dan skor 4 sesuai. Membuat rubrik angket validasi. Rubrik adalah salah satu asesmen yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai secara komprehensif. Di bawah ini adalah tabel rubrik angket validasi. Pada kolom pertama yang berisikan nomor, kolom kedua pernyataan, kolom 3 skor, dan kolom 4 kriteria penilaian. Pada kolom pernyataan berisikan materi yang disampaikan sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi di sini kita menuliskan atau membuat materi yang ingin kita buat rubrik angket validasinya sesuai dengan kompetensi dasar. Pada kolom skor yang berisikan skor 1 sampai skor 5. Boleh juga skor 1 sampai skor 4 jika mau dibuat, tapi tidak dibolehkan hanya skor 1 sampai 2 atau mungkin jawabannya ya atau tidak.
Selanjutnya, kriteria penilaian. Jika semua tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar, maka mendapatkan skor 5. Jika terdapat satu rumusan tujuan pembelajaran yang kurang jelas dan sulit dipahami, mendapat skor 4. Jika terdapat dua rumusan tujuan pembelajaran yang kurang jelas dan sulit dipahami, mendapat skor 3. Jika terdapat 3 rumusan tujuan pembelajaran yang kurang jelas dan sulit dipahami, mendapat skor 2. Jika terdapat lebih dari 3 rumusan tujuan pembelajaran yang kurang jelas dan sulit dipahami, mendapat skor 1.